Yang paling ditakuti manusia sebenarnya bukan masuk neraka. Yang paling ditakuti manusia apa? Uang. Kalau nggak punya uang, nggak akan ada yang kaya kalau sebagai pegawai. Oke, nggak akan ada yang kaya. Ya udah, aku resign aja deh bulan depan. nggak akan ada yang kaya. Oke, Sekaya oke. gimana pun kalau kita masih pegawai, kita masih istilahnya limit kita, batasan kita masih ditentukan orang lain. Teman-teman misalnya yang dari bawah pengen merubah hidup, yang pertama goal. Kita harus punya tujuan dulu. Kita harus tahu apa yang kita mau, sedetail-detailnya apa sih yang lu mau. Pengen duit, duitnya pengen berapa? Pengen rumah, rumahnya seperti apa? Mereka sendiri. Oke? Nah, yang paling mujarab, yang paling mujarab pengen kaya, minta doa ke orang kaya. Karena dia sudah ada di tempat yang kita inginkan. Oke, Mas Oke, ini ada yang ngeri lagi nih. Jadi bikin seminar, ya saya belum tahu sih kira-kira seminarnya itu isinya tentang apa begitu ya. Tetapi semua hasil dari seminar itu termasuk dari YouTube ya, dari TikTok dan lain sebagainya, itu semuanya diorientasikan, dikasihkan ke lembaga sosial, panti asuhan. Betul. Sejak kapan? Sejak pertama kali mulai. Oke, Dulu aja saya dulu di Amerika itu sampai punya hampir 250 subscriber di internet marketing. Semua itu proceed ke anak yatim. Semua dari advertise, dari iklan semua itu. Nah, itu saya tutup, saya fokus di Indonesia sekarang karena saya pengen ngebesarin atau memberhasilkan satu orang. Itu cukup untuk saya, tujuan saya seperti itu. Nah, itu pun sama konsepnya, semua hasil proceed buat yayasan sosial saya itu. Nggak mau gitu. Itu seminarnya soal apa, Mas? Lebih ke pengembangan diri ya, lebih ke pengembangan diri. Terus kebanyakan orang konsultasi itu setelah seminar atau sebelum seminar itu tentang bisnis mereka, gitu kan. Saya karena nggak akan ada yang kaya kalau sebagai pegawai. Nggak akan ada yang kaya. Ya udah, aku resign aja deh bulan depan. nggak akan ada yang kaya. Sekaya oke. gimana pun kalau kita masih pegawai, kita masih istilahnya limit kita, batasan kita masih ditentukan orang lain. Siap. Resign. Nah, itu ya lebih ke pengembangan diri, saya itu lebih fokus ke kesadaran, consciousness gitu. Orang itu harus conscious, apa itu mereka harus sadar mengerjakan apa itu harus sadar. Apa yang mereka pikirkan harus sadar, apa yang mereka ucapkan harus sadar. Oke. Mas, ini kan sekarang Desember, Mas. Ya. Sebentar lagi kan tahun baru. Saya pengen tahu, Mas, style gaya hidup orang-orang yang terkaya di seluruh dunia seperti Jeff Bezos, ya, Warren Buffett, Mark Zuckerberg gitu. Kira-kira seperti apa sih, Mas, kalau tahun baru? Apakah Tahun baru mereka kayak reflection, kita gitu? ngaca diri mereka. Gitu. Mereka mengaudit apa yang sudah mereka dapatkan, apa yang sudah mereka harus pertahankan, apa yang mereka harus perbaiki. Bukan party-party gitu? Nggak ada. Partinya paling nanti terakhir. Okay. Tapi mereka menghabiskan biasanya dari jam 11 malam sampai jam 11.45 atau 11.55 mereka tuh reflection. Apa yang mereka sudah dapat, apa yang mereka harus pertahankan, apa yang harus mereka perbaiki. Nah, itu. Meditasi juga nggak sih, Mas? Iya dan tidak. Nggak semua orang ke meditasi. Oke. Seperti Warren Buffett ya, manusia terkaya di dunia dengan kekayaan 8,8 billion dolar Amerika Serikat. Itu ketika tahun baru dia bukan party-party senang-senang, tapi dia refleksi ke diri sendiri. Oke. Makanya saya nanti malam tahun baru pun kita tiap sukses selalu ngadain seminar malam tahun baru untuk refleksi diri kita, untuk mengaudit diri kita sendiri, untuk sampai ke malam tahun barunya. Nanti kalau udah malam tahun barunya mau karaokean silakan, mau apa silakan, tapi sebelumnya lebih baik kita refleks dulu. Apa sih yang udah gua capai? Gitu kan. Percuma kamu party-party nanti tanggal 1 hidup kamu masih sama. Atau party-party kamu pakai kredit card, tanggal 1 kamu pusing mikirin buat bayar kredit card. Kayak gitu. Aku daftar ya, Mas. Oke, Mas ya. Aku udah daftar, hadir ya, Mas. Mas, kalau misalnya seseorang gitu ya from zero, ya mulai dari nol, dia pengen merubah hidupnya gitu, pengen mengubah hidupnya.
yang harus diubah apa sih pertama itu ketika orang miskin dia bisa transformasi menjadi orang yang kaya gitu. Itu pertama yang harus diubah apa, Mas? Oke. Saya bakal ceritain apa yang saya rubah aja ya. Oke, Saya hanya bisa memberi contoh, Ya. gitu kan. Saya mau merubah diri karena gini, ini ceritanya gini, saya udah pusing ya. Di Amerika itu udah bangkrut, hutang di Indonesia itu sampai 4,3 M saya tuh waktu itu, waktu bangkrut itu. Semua habis, rumah habis, mobil habis. Saya itu ke perpustakaan umum di Amerika cari tahu cara bunuh diri yang paling cepat dan tidak menyakitkan. Gila. Serius. Saya cari tahu cara bunuh diri bagaimana yang lebih cepat dan sangat cepat dan tidak menyakitkan. Ternyata yang paling cepat adalah pakai pistol. Pakai pistol dan nggak bisa, untuk beli pistol pun saya nggak punya. Kayak $300 itu saya nggak punya. Akhirnya saya nemu anak namanya Peng Jun. Dia orang Malaysia. Pada situ dia umur 17 tahun, dia sudah punya title milioner di internet marketing. Yang saya pelajari dari dia, gimana saya, kalau teman-teman misalnya yang dari bawah pengen merubah hidup, yang pertama goal. Kita harus punya tujuan dulu. Kita harus tahu apa yang kita mau sedetail-detailnya. Apa sih yang lu mau? Pengen duitnya pengen berapa? Pengen rumahnya seperti apa? Kita harus tahu detail. Kayak gini. Misalnya Mas Hendra nih ya, mau martabak. Saya selalu pakai konotasi ini, suka pakai ini, saya paling senang. Mas Hendra mau martabak nih, nge-WA saya. Masuk ke saya pengen martabak, that's it. Apa saya tahu Mas Hendra mau martabak apa? Mau martabak keju, coklat? Nggak tahu kan? Masa sama saya tukang dagangnya mau dibawa ke Mas Hendra? Tapi kan kalau Mas Hendra nge-WA saya, masuk ke saya pengen martabak telur nih, dagingnya sapi, banyakin telurnya, banyakin. Saya tahu. Nah sama seperti mau ke Tuhan, mau ke siapapun, kita harus tahu detailnya. Kebanyakan orang, saya pengen banyak uang. Buat kamu banyak berapa? Nanti dikasih 100.000 kurang, kasih 100 juta kebanyakan. Nah, pertama itu yang diajarin Bab Proctor ke saya itu, kamu harus tahu apa yang kamu mau, sedetail-detailnya. Itu yang ngerubah nasib saya. Saya pun sarankan seperti itu. Sampai detik ini saya pegang teguh yang namanya goal. Saya pegang teguh. Gitu. Karena gini, kalau tidak ada tujuan, percuma. Boleh dibuka nggak tujuannya apa? Goal yang selalu dipegang teguh dalam dirinya Mas Oke? Saya ngebantu sebanyak orang. Cari manfaat. Gitu. Saya pengen dikenal kayak gini. Gara-gara dia hidup gua rubah. Keren. Itu saya pengen dikenal seperti itu. Bukan saya pengen dikenal Oke yang tatoan atau Oke yang itu apa, toko emas berjalan ya, kita aku sering dipanggil kayak gitu, toko emas berjalan katanya. Saya pengen dipanggil karena lu Hidup gue berubah. iya, my life change. Oke, my life change. Itu saya pengen dikenal jadi orang itu. Itu tujuan hidup saya sekarang. Oke. Nah, Mas Oke sering bilang ya, kalau seseorang pengen bertransformasi dari miskin jadi kaya itu mindsetnya harus kaya dulu, mentalmu harus kaya dulu. Betul. Emang mental yang kaya itu yang seperti apa? Mental miskin yang bagaimana? Mas? Oke. mental kaya gini. Yang pertama, Mas Hendra, kalau Mas Hendra punya uang 100 juta, buat Mas Hendra uang 100.000 kecil apa gede? Kecil lah. Oke. Tapi kan kalau orang yang bermental kaya, uang 100.000 cuma 100.000. Kayak gitu kan. Tapi kalau orang yang tidak punya mental kaya, wah 100.000, gede ya. Bukan, kalau barang itu bukan mahal atau murah. Uang kamu cukup apa enggak? Itu aja. Bukan, oh ini iPhone mahal. Bukan mahal, uang kamu kagak cukup. Soalnya di luar sana banyak orang yang pakai iPhone. Nah itu mental kaya sama kayak mental miskin kayak di gitu. Di bandara tuh iPhone semua itu. Nah betul ya. Nah jadi buat saya yang paling ditakuti manusia sebenarnya bukan masuk neraka. Yang paling ditakuti manusia apa? Uang, kalau nggak punya uang. Sehingga ketakutan-ketakutan lain muncul. Nah kalau orang kaya, tadi saya tanya Mas Hendra kalau punya uang 100 juta, 100.000 itu kecil apa besar? Kecil lah. Nah, kalau kita bisa menempatkan 100.000 itu kecil, kamu punya mental kaya. Kayak gitu. Oke. Kalau apa tuh namanya? Mental miskin dalam hal belanja gitu, Mas. Sekarang gini, kan misalnya nih teman-teman yang posisinya masih berada di fase di bawah gitu, Iya, Mas. Ya. betul.
Tapi dia pengen nih niru karena terinspirasi lihat kontennya Mas Oke ini kan. Gimana ya, aku pengen nerapin mental kayak seperti Mas Oke. Tapi posisiku, keadaanku seperti ini. Gimana? Mulainya dari mana gitu, gimana Mas? Oke, jangan lihat mahal atau murahnya. Oke. Tapi berguna apa tidaknya. Worth it apa enggaknya. Worth it apa Oke. tidak? Misalnya sekarang iPhone 15 25 juta, worth it nggak buat kamu? Padahal HP-nya nggak dipakai bisnis sama kamu, hanya pakai nonton TikTok sama itu. Nah, jadi lebih ke worth it apa enggak? Oke. Kayak gitu. Kegunaannya ya. Kegunaannya, berguna nggak buat gua nih? Iya. Walaupun murah, mau mahal, mau murah, terserah. Jangan pernah lihat ini mahal, ini murah. Atau jangan bilang, oh ini mah lebih murah. Jangan pernah gitu. Yang murah belum tentu jelek, yang mahal belum tentu bagus. Tapi yang murah, kalau emang ada gunanya untuk kita, pasti ada gunanya untuk kita. Yang mahal pun kalau ada gunanya untuk kita, nggak ada gunanya untuk kita, percuma. Kayak misalnya Mas Hendra beli Louis Vuitton 25 juta. Saya beli tas biasa 1 juta. Fungsinya sama. Tapi Mas Hendra lebih ngejar ke gengsi. Kalau saya enggak, saya fungsinya sama. Gitu. Jadi jangan lihat, kalau pengen nerapin, kalau masih di bawah, ngelihatnya gini. Jangan pernah melihat itu mahal atau murah. Oke, worth it apa enggak? Worth it gitu apa ya? enggak? Berguna enggak buat saya? Oke. Saya tertarik ketika kemudian Mas Oke caranya nge-trigger orang, diajak ke tempat-tempat yang mewah, yang high class, first class gitu ya. Karena mungkin saya juga ngalamin sendiri ya, bagaimana saya punya seorang senior, seorang kakak gitu, setiap ngopi sama saya tuh selalu diajak ke tempat-tempat yang memang dia first class gitu. Saya yang nggak punya apa-apa gitu, oh gini ya. Lama-lama terinspirasi, oh enak ya tempat kayak gini ya. Lama-kelamaan berani juga sendiri gitu ya. Booking kamar mau 5 juta, mau 7 juta, biasa aja dulu mah, aduh ya uang segitu ya. Orang lain kerja sebulan aja belum dapat gitu kan ya. Nah, itu yang ingin saya gali dari Mas Oke, seberapa efektif treatment yang dilakukan Mas Oke dengan gaya-gaya seperti itu, seberapa berkembang teman-temannya untuk menjadi lebih baik? Efektif ya. Efektif sekarang kayak dia asalnya punya usaha kecil, kerja usahanya dari pagi dari subuh sampai sore, nggak menghasilkan apa-apa. Tapi sekarang dia lebih kerja dari HP. Oke. Nah kayak gitu, jadi efektif. Jadi nge-trigger mental state, keadaan mental kita itu. Kalau kita, ya saya sering ngajak teman-teman ke first class gitu, ke ya kopi 50.000, 100.000 kayak gitu. Tapi jujur aja saya fly ekonomi. Gitu ya. Jujur aja itu. Kita keluarin dulu. Jangan sampai ditanya, oh Mas Kuku flight-nya ekonomi atau bisnis? Enggak, saya ekonomi. Ya, karena buat saya worth it apa enggak, itu doang. Worth it apa enggak. Kayak gitu. Nah, kalau efektif apa tidaknya, buat saya efektif, sangat efektif. Karena kalau gini aja, Mas Hendra nggak akan bisa ngerasain lobster. Enaknya lobster seperti apa sih kalau nggak makan, bener nggak? Kalau hanya dengar cerita dari YouTube atau cerita dari saya, oh Mas Hendra makan lobster. Nah, kayak gitu kan. Tapi kalau Mas Hendra sendiri, oh enak tuh seperti ini. Akhirnya kita apa? Narik makanan yang seperti itu. Kalau Mas Hendra makannya di warteg, nariknya di warteg lagi. Iya. Bukan berarti saya nggak pernah ke warteg ya. Betul. Begitu. Oke. Mas, mohon maaf sebelumnya ya. Ini kan teman-teman, Mas volumenya kurang keras atau gitu ya. Kurang keras. Oh, ini jatuh nih. Atau dipegang aja ya. Enggak, ditaruh gini aja enggak apa. Kasihan nih. Oh, oke, sorry. Sorry. Nah, pernah punya pengalaman kurang dari 4 bulan bisa dapat 1 miliar. Kurang dari 4 bulan bisa dapat 1 miliar. Di mana nih? Di Indonesia? Aku ya mungkin aku pernah nonton kontennya begitu kan. Nah, atau mungkin sekarang gimana caranya Mas Oke ya 1 bulan dapat berapa miliar dengan cara yang bagaimana, itu mungkin bisa di-share gitu Mas. Oke, nge-share. Ini bakal kontroversi ya. Ini bakal ada perperangan kayak gini. Kita balik lagi ke programnya. Program yang ditanamkan oleh, ingat, kepercayaan kita, mau agama, mau kepercayaan kita harus sopan ke yang lebih tua, itu semua warisan. Kita nggak punya pilihan. Oke? Nah, seperti gini juga. Kita sudah terbiasa, apalagi orang timur, minta doa untuk rezeki ke fakir miskin. Siap. Oke? Kalau fakir miskin bisa mendoakan kita untuk kaya, kenapa mereka tidak mengkayakan diri mereka sendiri? Oke? Nah,
Yang paling mujarab, oke, yang paling mujarab pengen kaya, minta doa ke orang kaya. Karena dia sudah ada di tempat yang kita inginkan. Make sense nggak? Masuk akal nggak? Make sense. Bener nggak? Oke. Coba sekarang Mas Hendra Menarik. ke pengemis, Iya. doain saya kaya. Kalau mereka bisa mendoakan Mas Hendra kaya, kenapa mereka tidak mengkayakan diri mereka sendiri? Tapi gimana kalau kemudian dengan cara itu gitu ya? Karena ada sebuah kepuasan batin begitu, Mas. Itu beda lagi kan? Terus kemudian muncul belief, oh gara-gara aku udah bantu dan minta doa itu gimana, ngefek ya kira-kira? Enggak ngefek. Banyak di sana. Coba mas-mas di sini sering nggak kasih sedekah? Bener. Ya, saya gitu. Kalau pengen rezeki ya, kalau pengen kaya gitu, minta doanya ke orang kaya. Karena dia udah ada di level situ. Nah, pengalaman gini ya. 2005 di Amerika, saya tuh sering jalan-jalan ke lingkungan orang-orang kaya. Ya. Ada rumah paling gede, saya ketok. Saya pada saat itu saya lagi bangkrut, lagi miskin. Saya nanya gini, ada perlu apa tuh? Saya suka merinding kalau nyeritain ini. Kamu bisa kaya gimana? Saya tanya itu bule, mau nggak ajarin saya? Saya diusir. Saya sebelum dia usir, pray for me, okay? So I get rich like you. Berdoa buat saya supaya saya bisa kaya kayak kamu. Tahu nggak? Setahun kemudian rumah saya di depan dia. Setahun kemudian. Iya. Karena apa? Kepercayaan diri mereka. Karena mereka sudah berada di tempat yang kita inginkan. Saya selalu kayak gitu. Kamu pengen kemana? Mas, aduh, saya jadi teringat masa lalu saya nih.